pimpinan dari organisasi Berko. Itu gimana itu Teh? Oh, jadi gini, dulu tuh awalnya kalau saya berpikir bahwa perempuan itu hanya perlu untuk diberikan kesempatan. Kenapa Skop Percinta hadir? Karena gini, ternyata data di Jawa Barat saja, ini saya belum bicara Indonesia ya, data Jawa Barat saja itu cukup. Atalia Praratya potensial di Pilwalkot Kota Bandung 2024. Dia bahkan aku nyindir-nyindir. Dia bahkan siap lagi. Di balik itu dia bilang begini, Teh, saya butuh Teteh. Saya nggak bisa tanpa Teteh. Kan akhirnya kamu milik aku. Ini nih yang bahaya dari Kang Herga sama Teh Atalia. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran bersama kami di episode spesial kolaborasi Misunderstanding X DPD KNPI Provinsi Jawa Barat bersama saya, Salsabila Syaira. Kepo People, hari ini saya dan tim akan mengajak Anda semua untuk bertemu dengan seorang narasumber luar biasa yang baru saja menuntaskan studi doktornya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran setelah lulus memuaskan di program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Nasib politiknya pernah membawa sang narasumber menjadi istri seorang wali kota Kota Bandung dan kini kemudian menjadi istri dari seorang gubernur Provinsi Jawa Barat. Wah, faktanya tidak semua istri kepala daerah di Indonesia ini ketika sedang menjabat punya orientasi terhadap intelektualitas atau pendidikan, berbeda dengan sang narasumber yang hari ini menyambet gelar pendidikan tertinggi, yaitu adalah gelar doktor. Apa sebetulnya motivasi dibalik semangat ibu cinta untuk terus belajar? Nah, saya juga akan bertanya di podcast kali ini, bagaimana respon atau tanggapan Bu Cinta atas tawaran untuk turun di arena politik di tahun 2024? Ikuti jawabannya, ini dia Ibu Atalia Praratya untuk Anda. Ya, Kepo People, ini dia narasumber kita hari ini, Teh Atalia Praratya. Yeay! Saya terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah bergabung. Dengan senang hati. Alhamdulillah, ini episode spesial kolaborasi Misunderstanding dengan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang tentu saja hari ini ingin mengulik apa sebetulnya motivasi dibalik langkah-langkah strategi seorang Teh Atalia. Baru lulus S3 ya Teh ya? Iya, alhamdulillah. Kan baru sibuk banget jadi istri gubernur. Kok masih sempet sih? Semuanya sebetulnya sempat-sempat aja sih. Asal mau ya? Yang paling penting adalah ada kemauan. Yang kedua kita mampu untuk mengatur atau memanage waktu dengan baik, itu aja sih. Oke. Tapi jangan serius-serius dulu. Sebelumnya saya mau coba cari dulu nih tips dari Teh Atalia kenapa selalu tampil glowing. Apakah ini juga yang menginspirasi Pak RK mengeluarkan hashtag Indonesia Glowing dan ayo kita skincare di BPJS kan? Olahraganya apa sih Teh sampai bisa selalu tampil prima gitu? Apa ya? Kalau saya sih cenderungnya gini, kalau orang bilang kalau glowing karena wudhu itu saya bilang bohong banget. Jadi memang harus dirawat sih, harus dirawat. Terus kemudian juga ya kita gaya hidup sehat aja. Kalau aku nih kan senang olahraga. Olahraganya apa? Terus aku senangnya badminton sih gitu ya, sama kalau dulu sempat bersepeda, cuman beberapa waktu ini rada berkurang ya. Terus kemudian juga makanan yang sehat aja sih, saya kurangin yang tepung-tepungan, sama yang saya tuh nggak suka manis gitu. Tapi hoax atau gosip bahwa Pak RK mensponsori penuh skincare-nya Bu Atalia? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga. Ada sumber lain yang nggak boleh diceritain di sini. Nggak boleh diceritain. Oke, sebetulnya Bu Atalia juga termasuk yang selalu tampil feminin gitu ya. Ya seperti tampilan hari ini sangat manis sekali, tapi tidak disangka ternyata ada background lain yang lebih maskulin gitu loh. Pimpinan dari organisasi Berko. Itu gimana itu Teh? Jadi gini, dulu tuh awalnya saya suka motor ya. Saya memang dari zaman SMA mungkin ya, saya mau motoran juga sih dulu, cuman sempat nggak boleh sama mama karena aduh takut jatuh, takut anak perempuan gadis segala macam. Nah kemudian udah lama tuh nggak pernah, tiba-tiba Kang Emil kan suka tuh, Kang Emil suka touring banget dengan Forkopimda dan lain-lain lah gitu, dengan teman-teman cowoknya itu gitu ya.
Terus saya sendiri diajak, tapi suka ngantuk kan. Kalau udah gitu, kalau pas ngantuk saya jeduk-jeduk kan, Teteh bangun. Dan itu kan bahaya banget ya perjalanan. Terus akhirnya kata Kak Emil, Teh belajar dong katanya nyetir motor. Teteh akan suka banget gitu kalau kamu udah bisa naik motor sendiri gitu ya, motor laki-laki maksudnya. Kamu pasti akan ketagihan. Gitu. Saya bilang bener nih, nggak nyesel nih kalau ketagihan gitu kan. Terus tiba-tiba aku suka dan nggak bisa ditahan. Sampai kadang-kadang bahkan di dalam kota pun aku mau motoran pakai motor cowok itu ya kemana-mana gitu. Udah segala macam dicobain lah. Bahkan kan Teh Atalia sama Pak RK beda kan, motornya punya satu-satu kan. Beda. Cuma kan saya jadi belajar juga motor yang cowok yang gede-gede itu. Hanya memang kaki isi nggak nyampe gitu. Jadi saya cuma asal kaki nyampe, aku oke deh, mau merek apapun oke. Nah terus kemudian dari situ akhirnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ngajak bersama-sama gitu ya, kita bikin ini yuk katanya. Kan geng motor nih kok kayaknya orang-orang pada takut sih, pada serem sama geng motor, kita bikin gimana sih yang lebih intelek gitu loh. Maka ini teman-teman saya di bidang pendidikan, di bidang sosial ini bergabung bersama-sama. Sekarang udah 16.300-an 16.300 membernya di 27 kabupaten kota. Dan itu biasanya rata-rata adalah pendidik ya. Jadi dia mau guru di level apapun, atau dia mungkin anggota sekolah, komunitas sekolah, atau apa, pokoknya yang mereka cinta pada dunia pendidikan dan juga orang yang senang belusukan lah gitu. Terus saya bilang gini, oke, tapi harus ada syaratnya, saya bilang gitu. Syaratnya adalah ada jejak manfaat. Jadi setiap kilometermu punya manfaat. Jadi kita ya gitu, tugas kita adalah berbagi gitu ya. Atau kemudian kalau misalnya kita bikin program misalkan mengajar di desa apa yang gitu-gitulah. Nah, jadi saya bilang itu harus seperti itu. Dan kemudian yang menarik, kenapa cepat ini belum sampai 2 tahun ya, banyak gitu yang ikut serta karena kita tidak memilah-milah dari jenis motor misalkan gitu. Nah, everybody welcome gitu. Nggak ada jenis-jenis misalnya kelas kelas apa cc enggak ada itu, juga ya. Boleh-boleh aja semua dengan latar belakang yang sama. Misalkan dari ikatan alumni apa enggak apa-apa. Dia punya kesamaan motornya merek apa enggak apa-apa. Atau cc-nya cc berapa itu enggak ada masalah. Cuman kalau kita ini karena kita ingin kebersamaan aja, karena kan semua orang yang paling penting punya tujuan. Nah, tujuan kita adalah kebermanfaatan. Jadi saya bilang pokoknya setiap kilometer harus bermanfaat. Jadi hashtagnya itu ya, setiap kilometer harus bermanfaat. Dan gaskeun. Dan gaskeun. Oke. Nah, alhamdulillahnya itu. Jadi itu kayaknya juga banyak ibu-ibunya ya Bu ya di dalam Umberco itu. Semua orang bisa, semua orang bisa. Termasuk sekarang lagi mulai masuk ke zilenial. Jadi ada rekrut untuk zilenial. Iya, mereka yang pengen. Mereka yang pengen. Jadi lucu, mereka bilang gini, kalau diajak mereka ikut, kalau nggak diajak mereka nyusul gitu. Itu mau maksa tuh. Itu hashtag mereka. Jadi biarin gitu ngajakin, pokoknya kita ikut aja gitu. Oke. Itu seru lah ya. Oke. Kegiatan juga kegiatan sosial banyak di Umberco ini ya. Ini juga sama seperti yang kita tahu. Ibu sebagai penggagas dari program Sekoper Cinta. Oh ya. Jadi udah ada Umberco ini aksi jalanan langsung gitu ya, di jalan langsung praktek, langsung gaskeun bersama-sama partisipatif. Jadi kalau saya sih sebetulnya itulah kenapa saya menyebut diri saya bukan embel-embel apapun. Jadi kalau di kartu nama saya menyebut saya social entrepreneur. Social entrepreneur itu adalah orang yang ingin melakukan perubahan, perubahan sosial di masyarakat. Jadi saya mau bidangnya apakah akademisi ataukah saya sebagai anggota atau pengurus atau pemimpin dari organisasi, tapi itu sebetulnya hashtag saya. Nah, kemudian kenapa Sekoper Cinta hadir? Karena gini, ternyata data di Jawa Barat saja itu, ini saya belum bicara Indonesia ya. Data Jawa Barat saya itu cukup mengerikan kasus-kasusnya ya. Kasus-kasus terkait dengan masalah KDRT, kekerasan macam-macam kan. KDRT itu termasuk juga kekerasan seksual yang sekarang sedang hits ya. Biasanya kan ada kalau kekerasan tuh kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak dalam rumah tangga kategorinya. Iya, betul. Nah, tapi tidak hanya itu, ternyata kasus perceraian pun tinggi ya. Belum lagi trafficking, belum lagi kematian ibu dan bayi dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang menurut saya ini nggak boleh dibiarkan. Dan ternyata bergulirnya waktu data IPG dan IDG kita itu masih di bawah rata-rata nasional. Bayangkan gitu, padahal kan kita ini maksudnya provinsi terpadat di Republik ini. Kita jauh berpendidikan dan sebagainya. Nah, maka memang harus ada sebuah langkah. Nah, langkah itulah yang kemudian digodok sedemikian rupa. Kemudian juga digulirkan ide itu ke dinas dan mendapat apresiasi dari Pak Gubernur gitu ya, menjadi sebuah program bersama gitu. Dan sekarang program itu sudah ada di 27 kota kabupaten. Itu juga sama, udah 34.700 lulusan untuk sampai dengan tahun 2021 lalu. Orientasinya perspektif ekonomi gender, ya? Tidak hanya ekonomi, tapi
perempuan itu penting sekali untuk mereka mendapatkan pengetahuan. Jadi wawasan itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk perempuan. Jadi bagaimana kemudian dia keluar dari tradisi yang ada. Misalkan orang berpikir bahwa perempuan itu kan sumur, dapur, kasur. Maka banyak perempuan yang pada akhirnya di usia masih sangat belia dinikahkan gitu. Itu memang karena latar belakang ekonomi salah satunya. Tapi kemudian juga karena kebiasaan, tradisi di masyarakat. Jadi kalau misalkan usia segitu belum ada yang ngelamar, kayaknya apa ya namanya, kok nggak laku ya dan sebagainya. Jadi banyak banget. Apa aja sih Bu yang bisa didapat dari Skoper Cinta, misalnya akses pendidikan atau infrastrukturnya apa aja yang bisa kita pelajari di situ adalah terkait dengan pengetahuan dulu yang pertama tentu saja. Jadi pelatihan berarti. Pertama adalah membuka wawasan. Itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia tahu terkait dengan kesetaraan gender. Bahwa kemudian banyak nih laki-laki yang khawatir kan gitu ya, perempuan kalau udah terlalu gimana gitu, terus mereka lupa gitu terhadap keluarga. Nah itu juga di bagian ada di dalam. Terus mereka belajar terkait dengan keperempuanan, bagaimana merawat alat reproduksi mereka misalkan gitu ya, bagaimana kemudian mereka memilih perencanaan sehat di masa yang akan datang, perencanaan keluarga seperti apa, cara memberi makanan yang bergizi untuk orang. Jadi semua program dari pemerintah itu kita wujudkan dalam sebuah modul ya. Modul itu ada sekitar 22 modul. Jadi ada modul dasar, modul pilihan atau tematik, termasuk satu lagi ada vokasi. Nah kalau vokasi itu yang sekarang saya ke 27 kota kabupaten. Lebih kepada pertolongan kekerasan tadi. Ekonomi yang terakhir. Yang vokasi itu ekonomi. Jadi kalau dasar itu lebih ke membuka wawasan dan pengetahuan. Kalau kaitannya dengan tematik itu kepada permasalahan. Jadi masing-masing wilayah itu bisa memilih. Jadi wah di sini karena kasus perceraian tinggi, maka mereka akan masuk ke dalam program yang kaitannya dengan isu tertinggi di daerah ketahanan tersebut. Keluarga. Terus ada perempuan politik juga di situ ada dipelajari. Nah itu tapi yang memilih adalah wilayah desa tersebut begitu ya. Nah yang satu lagi vokasi itu memang pemberdayaan ekonomi, ketahanan dari sisi ekonomi. Jadi mereka belajar bagaimana memanage keuangan perusahaan, usaha mereka, mungkin usaha mereka, bagaimana mereka yang tadinya kemarin lucu, saya datang ke daerah Majalengka. Jadi ini rata-rata kan ibu-ibu memilih untuk kemudian mereka mengambil temanya memasak, menjahit, kemudian kecantikan, itu misalnya begitu ya, supaya mereka setelah mempelajari itu kan mereka dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat mereka bisa buka usaha di rumah atau di desanya itu ya. Nah, kemudian ini yang menarik kemarin ternyata mereka memilih juga IT. Nah, jadi ada perempuan-perempuan yang belajar IT, saya kaget. Saya tanya, Bu, sudah pernah belajar, sudah tahu tentang komputer, ini apa? Saya dulu nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang udah tahu. Dari Skoper Cinta? Dari Skoper Cinta. Jadi dia tahu keyboard, dan dia akhirnya bisa membuat semacam e-flyer gitu ya. Terus mereka juga bisa masuk ke media sosial, mereka bisa mempromosikan. Jadi saling-saling. Jadi nanti teman-teman yang lain mereka memproduksi. Nah ini teman-teman ini membantu untuk memasarkan, termasuk tadi yang bikin menu gitu kan. Jadi saya bilang ini keren banget. Dan kenapa ini diapresiasi secara nasional? Karena ini memang satu-satunya di level pemerintah provinsi ya. Jadi untuk level kota kabupaten ada, tapi ini level provinsi dan sudah teruji melalui disertasi saya. Jadi ini salah satu ini emas di disertasi Bu ya. Belakang apapun. Gitu. Luar biasa, dan pantas saja terlihat paham, selain penggagas juga diuji dalam disertasinya sendiri. Karena kita nggak bisa ya sebuah program tidak teruji, tidak terukur itu nggak bisa. Jadi menurut saya yang kayak gitu mah ilangin aja. Tapi karena dia teruji dan diyakini akan mampu untuk merubah baik dari si kognitif, afektif dan psikomotor, itu kita lanjut. Pun belum sampai ke sempurna, kan namanya juga proses ya Bu ya. Kita namanya kebijakan itu memang baiknya diuji terus, dilengkapi terus, diperbaiki terus ya Bu ya. Sebetulnya harusnya secara rutin ya. Periodisasinya berapa tahun sekali evaluasinya? Ini kalau kita sih sesungguhnya kalau di internal ya teman-teman itu mereka setahun sekali. Jadi bahkan kan kita ada pre-test, post-test terus seperti itu ya. Kemudian juga nanti kuasi eksperimental juga akan dihadirkan supaya nanti betul-betul ada perubahan yang signifikan yang kita harapkan terjadi. Tadi menarik banget pernyataan dari Bu Cinta bahwa dari Skoper Cinta kita bisa memotret banyak persoalan perempuan dari perspektif gender. Kita memang masih banyak di beberapa bidang belum setara, baik dari ekonomi atau dari wawasan. Kenapa sih kita tuh juga tidak kalah powerful dari laki-laki gitu ya. Apalagi tadi sempat ada statement bahwa seringkali perempuan yang sudah menjelang sukses atau ya sama-sama mapan punya persoalan dengan pasangannya sendiri. Nah, gitu. Ini saya ada yang lucu di sebuah forum besar waktu itu ketika saya juga menyampaikan terkait dengan Skoper Cinta. Ada bapak-bapak nanya, Bu Cinta mau nanya, kenapa? Saya bilang, Bu, ini pertanyaan dari sebagian besar laki-laki. Gitu. Kalau seandainya perempuan dipintarkan seperti itu, bagaimana dengan kami?
Jadi ada kekhawatiran memang betul terkait dengan bagaimana perempuan-perempuan yang mungkin terlihat sekarang nampak begitu ya, mereka lebih powerful, mereka jadi superior. Jadi mereka lupa bahwa mereka punya kodrat, bahwa tujuan utama dalam kehidupan adalah keluarga dulu, kemudian juga suami harus tidak terlantar gitu, baru mereka mengejar apa yang menjadi impian. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Nah, maka di Skoper Cinta ini kita ajarkan bahwa mereka harus tahu dulu loh gitu, bahwa kodrat mereka itu apa gitu ya, apa yang kemudian bisa mereka perjuangkan sesuai dengan mimpi dan harapannya, tapi semua kita berikan apa namanya pembekalan itu. Dan selain dari sisi materi dan program yang memang sudah ada di Skoper Cinta, sebetulnya inspirasinya udah datang juga sih dari sepasang pimpinan kepala daerah kita, dari Pak RK dan Bu Cinta langsung. Sebetulnya tapi kalau Ibu sendiri masih suka nyapu-nyapu kamu di rumah bisa atau bikin sarapan buat Pak RK gitu? Gini, kalau Kang Emil kalau makan itu harus presentatif, jadi harus cantik. Oh gitu? Iya, dia jadi bilang, harus inilah tampilannya ya? Dia bilang kalau nggak menarik, males orang untuk makan, jadi memang harus cantik. Nah, terus kemudian, kalau beres-beres itu memang hobi kalau saya tuh. Jadi kalau misalnya orang nanya, Bu Cinta emang masih beres? Lah, gimana itu hobi saya? Kadang-kadang saya sampai untuk menghilangkan stres misalkan gitu ya, atau misalnya aku lagi mumet gitu. Kalau orang kan, kalau aku tuh senengnya bongkar-bongkar aja gitu, aku beresin gitu. Jadi beresin kasur, bangun tidur, gitu itu rutin Bu? Gini, kalau aku tuh kayak lemari aja aku beresin. Jadi itu kalau misalkan nggak buru-buru banget, emang sempet sih nggak mau beresin ya, itu karena buru-buru. Tapi rutin ya, aku tuh ya seneng banget beres-beres. Memang itu adalah hobi gitu, jadi nggak akan mungkin lupa. Jadi kalau orang nanya, Ibu Cinta beres-beres. Beres-beres. Nah, makanya ini perempuan-perempuan yang punya kesibukan lebih-lebih dari Bu Cinta, awas aja. Jangan sampai punya alasan nggak mau beres-beres. Karena Bu Cinta ternyata yang sibuknya luar biasa masih bisa beres-beres, malah hobi lagi. Nah, tadi udah ngomongin seputaran tentang feminin dan maskulinnya Bu Cinta, bahkan berkaitan juga dengan aplikasi programnya di Omberko dan di Skoper Cinta. Tahukah kalian semua Kepo People bahwa Bu Cinta ini tidak hanya produktif di lapangan saja, tapi di balik meja juga Bu Cinta ini sudah menghasilkan beberapa buku. Ada buku Lelaki ke-24. 42 terbalik ya Bu. Banyak banget sih Bu. Ini kalau nggak salah Kang Emil yang ke-42 ini ya. itu lucu, buku itu tentang buku itu. Jadi memang pesanan khusus dari Kang Emil. Karena Bu ini pasca rekonsiliasi abis berantem apa bagaimana? Jadi saya tuh dia berulang-ulang, udah bertahun-tahun dia minta saya untuk menulis itu karena mungkin hanya saya yang paham kan. Dia bilang saya nggak ngerti, saya bilang Pak saya tuh nggak enak ya. Jadi itu memang buku tuh jadi apa ya, antara fiksi dan saya bingung karena kalau itu terlalu mengungkapkan yang asli juga kan itu orangnya nyata gitu loh. Maka ya saya rubah menjadi sesuatu yang sangat ringan dan lain sebagainya. Terus ternyata gini, mungkin ada pride seorang laki-laki ya. Saya bilang Pak emang nggak apa-apa kalau aku nyebutin gitu ya di situ ya. Dia bilang nggak apa-apa kan akhirnya kamu milik aku ada. Ini nih yang bahaya dari Kang RK sama Teh Atalia. Tapi bener Pak RK itu yang ke-42 Bu? Iya, jadi ceritanya gini. Panjang banget loh Bu itu Bu. Bukan gini, jadi ceritanya Kang Emil itu dulu masak tuh di rumah. Dia kan PDKT-nya sama mas saya kan. Dia PDKT-nya jadi masuknya ke mertua dulu langsung Bu? Bukan, dulu belum jadi. Oh iya, maksudnya ke ibu lah. Ke ibu saya. Jadi dulu tuh kan saya kalau di rumah tuh malam minggu tuh banyak tuh teman-teman yang beda-beda lah. Mereka kadang-kadang kubu-kubu, satu duduknya di ruang tamu, satu di ruang tamu gitu-gitu. Nah, Kang Emil tuh langsung ke dapur, ke belakang kan ada meja kecil gitu. Nah, nemenin mama di situ. Nah, pada waktu itu waktu itu dia berani loh. Kang Emil tuh nggak ngomong ke saya untuk menyatakan cinta. Dia berani ngomong ke ayah saya coba. Karena waktu itu dia bilang sama mama, tante boleh nggak saya deketin Lia gitu. Kata mama, oh dianya mau nggak? Kalau kalau kamu nanya sama saya, kamu kata mama gitu ya, kamu nanya aja sama ayahnya gitu. Dia datang dong ke Jakarta, nanya ke ayah saya. Gitu, dia ngeri banget. Jadi ini ada apa? Emang ada konspirasi apa? Kenapa tiba-tiba orang tua saya seperti memberikan sinyal gitu ya? Terus jadi dia langsung bilang sama, jadi bilang gitu, Pak boleh nggak saya deketin Lia? Lianya gimana? Kalau nya oke, saya sih oke gitu. Udah 50% lah berarti itu kan. Jadi itu jadi dia pendekatannya ke orang tua saya dan terutama ibu ya. Nah jadi waktu itu udah deket tuh, udah ada restu dari orang tua. Terus tiba-tiba kita tuh masak tuh di dapur.
Masak-masak di dapur, tiba-tiba gini, lagi kagok nih aku masak, Lili, tolong dong ini dicatat, mama kan sama saya kayak saya nih sering nyatet kan ya, karena saya belajar dari mama. Ini catat dulu nih yang belanjaan ini. Terus, nah ada Kang Emil kan, biar saya aja yang ngambil kan. Jadi dia ke kamar. Di mana kata yang ngambilnya? Di kamar aja. Ada di atas meja belajar, kata aku gitu. Dia kata, aku lupa dong, di situ ada buku agenda aku. Kebuka lah, dan di situ tuh lagi ada catatan gitu. Yang 42 itu. Ya itu, jadi ya ibu jadi juga bukan kenapa aku mencatat semua perjalanan cinta? Itu disuruh mama loh. Itu jadi sampai pencatatan lelaki yang mencintai juga ibu memang dari dulu catatan itu ada ya? Memang ada. Bukannya maksudnya menjelang mau bikin buku ini aja semua diingat-ingat juga? Itu masa lalu. Bahkan sekarang bukunya udah dibakar sama mama. Oh gitu. Enggak, itu udah bukan sekarang, bukan. Dan saya nggak mampu untuk mengingat lagi ya. Tapi lebih ke dulu itu kejadiannya begitu. Iya, maksud aku buku ini udah ada punya buku agenda yang terbuka di situ. Ternyata dia kan ngambil kan ada di situ. Jadi dia wow gitu. Banyak banget gitu ya. Dari sejak itu udah dia langsung mau melamar. Iya. Ngeri juga ya. Tapi kalau saya jadi Kang Emil saat itu, berarti waktu itu angkanya masih 41 kan? Udah ada Kang Emil udah nyatain kalau di situ. Oh berarti udah 42 Kang Emil terakhir dan belum nambah. Dan dia belum tahu buat setelah itu nambah juga. Itu banyak. Tapi berarti Bu, menariknya gini, makanya mungkin Kang Emil tuh mendorong ibu untuk bikin buku ini karena tahu ibu sebelumnya udah punya diary yang mencatat. Iya, kan dia melihat sendiri, dia melihat sendiri buku diary gitu. itu. Dan ketika buku ini dibukukan, diary itu masih ada atau ibu mengingat-ingat lagi? Itu udah dibakar. Udah dibakar. Jadi pada saat mau jadi wali kota itu, mama bilang, Li ini takut ya. Iya. Maksudnya kita sembunyikan itu ya. Ternyata malah dibuka sendiri oleh suaminya. Iya. Tapi menarik ya 42. Tapi 42 itu bukan pacar ya, itu yang menyatakan cinta. Menyatakan cinta. Itu beda ya. 42 Kang Emil, yang ke-42 tapi sebetulnya masih ada catatan tambahan. Tapi udah di 42 aja lah. Kayak dibakar. Bahaya juga ini ya catatan-catatan gitu. Tapi itu menarik. Buku lainnya juga ada tentang kita, kemudian juga catatan kecil tentang kita, betul. Catatan kecil tentang kita ya Bu ya. Terus 89 cara bahagia ala Atalia. Iya. Kalau yang buku pertama itu pertamanya memang begini. Jadi saya alhamdulillah waktu itu ada disupport oleh teman saya, dia memang penulis. Dia bilang karena dulu saya senang sekali menulis di Facebook, tapi lebih ke quotes dan penyemangat aja gitu, lebih ke ya tapi sesuatu yang sangat sederhana, simpel dan lain-lain ternyata diminati gitu diapresiasi ya. Oleh diapresiasi followers penerbitnya penerbit besar juga gitu ya pada waktu itu. Jadi saya bilang kalau begitu ya udah dibikin aja ya. Ayo. Jadi waktu itu masih collabs karena saya dunia baru dong. Saya nggak pengen merasa bahwa saya bisa sekarang, enggak lah. Saya belajar dulu di awal. Nah, kemudian yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu saya mulai menuangkan dalam gaya bahasa saya sendiri, terus kemudian juga apa yang saya imajinasikan lah seperti berapa itu. lama Bu penyusunan 89 cara bahagia ala Atalia? Kalau itu sih agak cepet ya, itu sekitar karena kumpulan dari Facebook itu tadi tapi ya? nanti ada ceritanya juga di dalamnya. Itu kalau nggak salah itu mungkin sekitar 6 bulan ya kalau yang itu. Yang agak lama tuh yang ini, yang 42 laki-laki 42 ini karena penuh pertimbangan ya kan gitu ya pada saat menuangkannya gitu. Kalau yang catatan kecil tentang kalau kita? Kalau itu lebih ke quotes. Lebih ke quotes. Okay. Ya, jadi quotes itu kan bisa untuk keluarga, bisa untuk tentang cinta. Jadi saya waktu itu menulis seperti ini, misalkan segala sesuatu yang datang dari hati akan kembali kepada hati gitu. Cuman gitu doang. Gitu. Nah, jadi orang akan berpikir, oh iya juga ya gitu. Itu maksud saya bahwa ketika dan dipersilahkan lah ya interpretasinya sesuai kondisi dan kebutuhan betul. gitu ya. Ada kaitannya dengan misalkan kalau kita memberi dari hati ikhlas maksudnya, mereka akan memberikan berbagai sesuatu yang kita sukai juga, misalkan hanya sebuah senyuman kan, atau mungkin dia akan mengingat apa yang kita lakukan sampai akhir hayat mereka, nah seperti itu kan. Jadi mungkin inilah sebab akibat Bu Cinta itu terlihat amat muda, prima dan glowing. Karena bayangkan ke kita aja di dalam bukunya kepada kita semua dibagikan 89 cara bahagia ala Atalia. Orang-orang yang bahagia kan memang gini, jarang-jarang berkerut kayak kita-kita gini ya. Kelompok-kelompok pusing, gampang galau. Tapi aku tuh lebih outgoing aja, outgoing person ya. Jadi aku orang yang gampang bahagia. Jadi kalau orang berpikir gini, Bu Cinta, kok bisa sih gitu ya? Punya masalah banyak banget. Gak mungkin lah istri gubernur gak denger masalah. Gak banget kalau saya nggak punya masalah, banyak banget. Tapi saya tuh berusaha untuk selalu move on. Saya mencoba menyelesaikan satu persatu, tapi ya mengalir aja gitu. Karena saya selalu merasa bahwa di akhir setiap masalah itu selalu ada
jalan keluar gitu. Tapi mindsetnya Teh Atalia yang ya bisa wise, bisa melihat segala sesuatu dari sisi manfaat dan juga hikmah, misalnya sampai mengeluarkan 89 cara bahagia, itu kan nggak gampang. Pasti kita mengelola emosi, memproses pikiran gitu ya. Pasti ada pengaruhnya nggak sih? Atau kerasa memang betul pengaruhnya dari proses mengenyam pendidikan yang hari ini sampai S3 dong? Kan itu banyak banget tuh biasanya aspek filosofis kita biasa pelajari ya. Jadi semua pengalaman itu sesungguhnya ada guru yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau makanya saya bilang sama ibu-ibu, sama saya sebagai penggerak perempuan gitu ya, saya bilang jangan pernah berhenti belajar karena kita bisa dapatkan itu dimanapun gitu. Nah, saya juga sama, apa yang bisa saya hadirkan saat ini adalah dalam proses pembelajaran semuanya. Dan bahkan kalau orang berpikir udah S3, what next lu cinta, aku akan belajar lagi gitu. Karena nggak pernah ada istilah untuk berhenti untuk belajar menjadi seorang perempuan, atau sebetulnya lebih secara umum ya kepada seorang manusia gitu. Nah, maka itu yang membuat saya kemudian merasa bahwa yang nggak ada masalah, orang itu bisa saja misalnya dia membuat kesalahan, tapi karena dia adalah makhluk belajar, ada teorinya kan itu, karena saya belajar teori sosial, teori behavioristik itu ya, bahwa manusia adalah makhluk belajar, maka ya udah kita pelajari setiap tahap kehidupan kita supaya pada akhirnya kita akan menjadi sosok yang kita harapkan gitu, seperti itu. Ngomong-ngomongin soal teori behavior, ada juga namanya teori collective behavior. Gimana caranya kita bisa berkomunitas atau mengajak orang untuk sama seperti kita secara perilaku dan tindakan. Dan ibu ini kan dalam posisi yang strategis, istri gubernur, kemudian juga bundanya anak daerah, terus juga ya penggagas Koper Cinta. Menurut Ibu, gimana sih caranya kita bisa meyakinkan kepada perempuan di Jawa Barat bahwa memang ketika kita berhasil pada suatu tahap yang kita juga setara dengan laki-laki dan atau pasangan kita, ya kita juga bisa tetap memanage urusan domestik kita. Karena risetnya di tahun 2015 Bu di Amerika itu menunjukkan bahwa laki-laki Amerika itu yang berhasil secara ekonomi memang nggak mau nyari perempuan yang pintar. Kemudian riset dari Stockholm University dari Profesor Johanna Rickne, dia juga mengatakan bahwa promosi perempuan dalam bidang politik, secara khusus profesi politisi, itu memang cenderung berakhir di perceraian. Tetapi tidak terjadi ketika promosi jabatan di dunia politik itu pada laki-laki. Cenderung keluarganya baik-baik saja. Nah, saran dari Teh Atalia? Kalau saya sih cenderung begini ya, segala sesuatu harus kita buktikan sih sebetulnya. Saya juga menyadari bahwa pasti itu akan terjadi sebuah dilema ya bagi keluarga gitu. Maka kenapa kemudian biasanya ketika seseorang akan misalkan dia lebih maju lagi dibandingkan dengan yang suaminya misalkan begitu, dia akan diskusi dulu dengan lebih dalam begitu. Nah, itulah kenapa kemudian memang penting sekali kita untuk memberikan bekal terkait dengan sebetulnya tujuan dulu yang harus ditetapkan. Seperti halnya begini, saya sering nih di organisasi saya, kalau misalkan kita punya sebuah program tapi kita nggak tahu tujuannya, hapus gitu. Tetapkan tujuan dulu, baru kita bikin, termasuk instrumennya, termasuk bagaimana alat ukur supaya akan ketahuan nih si program ini berhasil atau tidak kan gitu. Tapi tetap tujuan itu, maka ketika orang misalkan memutuskan untuk memilih pasangan, tetapkan dulu tujuannya. Kamu sebetulnya tujuan menikah itu untuk apa gitu. Misalkan ya karena kamu kan terkenal kayak misalkan, tapi nggak ada juga sih yang ngomong saya langsung ya, pasti disembunyikan. Pasti disembunyikan. Tapi pada intinya bahwa tujuan dulu. Kalau kita memang misalkan berniat untuk membangun keluarga, nanti ingin kita sampai tua nanti kita bersama-sama. Nah, itu maksud saya tuh komitmen itu yang dijaga. Jadi ada hal yang sangat penting gitu. Ada komitmen yang harus diperjuangkan bersama-sama. Jadi nggak bisa misalkan antara suami dengan istri dua-duanya saling punya ego yang tinggi, nggak bisa. Itu harus naik turun seperti itu. Tarik ulur. Tapi faktanya Bu, dari angka Jabar misalnya ya, kan Ibu juga pegang program Jabar Cangker ya, yang berani Cekas. Cegah kekerasan. Cegah kekerasan ya. Berani cegah kekerasan kalau nggak salah. Perempuan dan anak. Iya, perempuan dan anak. Dari data Jawa Barat sendiri soal kekerasan terhadap perempuan atau KDRT ataupun terhadap anak itu terjadi seberapa tinggi, dan apakah ada juga sebab karena aktivitas perempuannya itu adalah berprofesi atau punya pekerjaan gitu? Nah, justru begini, kalau saya melihat data ya, jadi ternyata ada 2021 tuh ada 505 kasus
yang dilaporkan. Ini artinya bahwa ini fenomena gunung es yang lapor hanya 500 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah, di antaranya yang paling tinggi adalah psikis memang. Yang kedua itu adalah terkait dengan fisik ya. Jadi udah sampai meninggalkan. Ya, ada jejak fisik gitu ya. Kemudian juga yang ketiga kekerasan seksual. Ya. Nah, tapi di antara yang lain-lain. Tapi ini bisa bareng-barengan, bisa jadi kan orang dapat kekerasan seksual juga ada fisiknya juga, ada psikisnya juga gitu seperti itu. Tapi data yang diperoleh yang di dinas P2 TP2A itu seperti itu. Nah, namun begini, permasalahannya adalah tadi Teteh menanyakan kan, jadi ini bagaimana begitu ya? Apakah karena misalkan timpang ekonomi, timpang dari ekonomi dan sebagainya. Sebetulnya semuanya ada pengaruh sih, ada pengaruh. Jadi pengaruhnya tidak saja dari sisi ekonomi karena memang rata-rata perceraian yang 108.000 perceraian di 2021 itu 180.000 Bu. 108.000 kasus perceraian di Jawa Barat tahun 2021. Betul. Itu karena sebagian besar itu adalah karena ekonomi. Nah, karena pandemi kemarin ya Bu ya? Betul. Jadi bisa jadi karena suaminya tidak mampu untuk menafkahi begitu ya, atau perempuannya yang pada akhirnya dia memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suami. Jadi seperti itulah ya. Ini fenomena. Nah, maka memang penting sekali kemudian perempuan-perempuan yang mereka tidak berdaya, mereka diberikan pengetahuan supaya mereka bisa mandiri. Mandiri itu bukan berarti bahwa aku mau lepas dari suami, bukan. Tapi dia justru mampu untuk membantu suaminya, membantu keluarga. Jadi pada saat suami, kan ini tim ya, ini ada yang lupa gitu. Masyarakat itu kadang-kadang lupa bahwa kita tuh ketika menikah itu kita satu tim. Balik lagi ke tujuan dari pernikahan itu tadi. Iya, jadi nggak bisa. Misalnya saya Atalia, saya mau maju sendiri, saya melupakan kamu dan anak, nggak bisa. Karena kita satu tim. Ada suami, ada istri, dan juga ada anak-anak. Maka ketika kita memutuskan sesuatu, mereka harus dibawa dalam kerangka berpikir kita. Dalam kerangka berpikir kita. Jadi mereka harus masuk di situ. Nah, ini yang saya kira kadang-kadang dia satu hal yang mengerikan ya. Nah, pada akhirnya termasuk juga perempuan, karena perempuan ini kan dianggap bahwa mereka itu makhluk yang lemah. Perempuan ini dianggap selesai di peran domestik lah, rumah, anak, dan beres-beres. Jadi mereka tidak bisa speak up gitu. Terus mereka juga terkungkung dengan tradisi bahwa perempuan itu harus taat loh sama suami, udah apa-apa juga harus nurut aja gitu. Ada seperti itu juga. Jadi stereotype lah. Nah, stereotype ini yang kemudian hadir di tengah masyarakat yang membuat perempuan merasa tidak berdaya. Semakin pada akhirnya ya. Kadang-kadang kejadian saya keliling kota kabupaten terkait dengan Satgas Cekas yang sekarang sedang dihadirkan di tingkat RW ya. Nah, itu ternyata banyak sekali disinyalir perempuan-perempuan yang kemudian mereka terintimidasi secara fisik maupun mental, itu mereka tidak berani melapor. Mereka ada ketakutan, kalau saya lapor, nanti suami saya masuk penjara dong. Kalau suami saya masuk penjara, sekarang makan apa? Gitu. Maka sebelum terjadi rusak fisiknya gitu ya, atau bahkan sampai kehilangan nyawa, itu mereka nggak lapor. Itu yang saya tuh ya gimana ya, nah itu PR kita bersama, itu PR kita bersama. Tapi sekali lagi kalau masih ada yang berpikiran kayak gitu, jangan lupa akses Koper Cinta ya Bu. Betul banget, yang sudah ada di 27 kota kabupaten di desa-desa. Langsung ini promosi ya kan? Promosi penggagasnya. Teh Atalia sadar nggak sih bahwa waktu aktivitas Teh Atalia di Omberkos, Koper Cinta, Jabar Cangker, ternyata ada yang mantau loh. Bukan masyarakat, bukan pemerintah, ternyata parpol. Gimana nih? Aku udah baca berita banyak banget di berbagai sumber yang mainstream, unmainstream. Atalia Praratia potensial di Pilwalkot Kota Bandung 2024. Kalau menurut saya itu sebuah penghargaan ya, sebuah kehormatan buat saya. Tapi gini, di luar itu saya melakukan ini bukan karena kepentingan apapun gitu. Jadi pertama ini karena panggilan jiwa. Jadi gini, kalau yang dibilang orang itu pencitraan dan lain-lain gitu ya. Kalau orang pencitraan itu dia akan melakukan satu kali saja. Pada saat dia berada di depan kamera misalkan gitu. Kalau saya tidak seperti itu. Syarat memang itu hanya pencitraan, memang tidak ada konsistensi. Tidak ada konsistensi. Dia akan mencok-mencok gitu. Dia nggak akan melakukan itu sering gitu. Nah, tapi kalau itu sudah kayak kecanduan, saya tuh ya boleh tanyalah sama tim saya. Bahkan sekarang pramuka pun saya bawa. Pramuka saya bawa. Saya ada jejaring Jabar Bergerak. Itu memang bidang. Itu kenapa saya mendirikan Jabar Bergerak, karena belum menemukan pada waktu itu sebuah organisasi yang
geliatnya adalah geliat kemanusiaan dan sosial yang tanpa pamrih itu saya masih belum menemukan. Nah itu kenapa kemudian hadir. Nah tapi sekarang semua organisasi saya, semua yang mau mengajak kepada saya boleh asal ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Oke, pokoknya program sosial dulu, pengabdian dulu. Oh iya, saya emang nggak bisa di stop ya. Jadi gini, misalkan ada program di dinas, terus ternyata buat Alia itu nggak bisa kita lakukan karena anggarannya nggak ada. Oh iya wes, nggak ada masalah. Aku tetap jalan terus gitu. Kita cari. Oh, gitu ya. Nggak ada masalah karena nggak melulu sesuatu itu berkaitan dengan uang. Menurut saya, yang penting kita punya niat baik itu namanya pertolongan tuh banyak banget. Oke, tapi balik lagi nih, Teh, kita soal lagi berita trending di mana-mana gitu. Kalau Pak RK sendiri udah ngobrol belum sih Teteh sama Pak RK? Udah, dia sudah diizinkan nggak gitu? Dia bahkan kok nyindir? Dia bahkan siap nih? Udah mulai omongan gitu ya? Gitu, apa sih ya gitu. Berarti udah izin lah ya, udah ada restu lah ya? Saya nggak ngerti ya itu izin atau enggak, tapi gini, Kang Emil selalu bilang sama saya, Teteh tuh potensial banget dari dulu sebenarnya. Berarti suportif banget ya? Dari dulu beliau bilang begitu, tapi di balik itu dia bilang begini, Teh, saya butuh Teteh. Saya nggak bisa tanpa Teteh. Jadi itu sebenarnya cukup banget untuk perempuan. Jadi gini, karena saya dari dulu kan memang apa ya, malah kalau kamu nggak boleh serius dampingin saya, jadi malah memberontak gitu ya. Jadi leadership saya itu muncul dari dulu sebetulnya. Jadi dari zaman dulu dari kampus ya segala macam tuh udah kelihatan sebetulnya. Nah jadi Kang Emil itu sudah melihat itu dari awal. Saya potensi banget itu menjadi seorang leader. Bagi ya maksudnya saya memang suka di bidang itu. Nah cuman di balik itu ketika suami mengatakan buat Teteh, saya tuh butuh Teteh. Saya nggak pengen Teteh ada di mana-mana, tapi saya tuh nggak bisa gitu. Nah, kalau nggak ada Teteh, saya nggak bisa ngomong. Itu aja. Aku pengen punya suami gitu. Ya sudah gitu. Berarti kalau gitu oke, saya akan dukung Kang Emil gitu. Maka saya akan berkomitmen. Kan dukung juga bisa Kang Emil tetap di gubernur, Teteh di Biwakot. Pernah gitu nggak rame banget ya. Nggak, karena saya gini, saya merasa ya, ini kenapa sosok-sosok pemimpin itu hebat kepala daerah karena dia disupport oleh pasangannya. Ini yang namanya istri kepala daerah itu minimal 8 loh. Jadi kalau saya bilang itu ibu-ibu ketua di wilayah kok gini-gini, nggak ada, itu semua capek atau jadi istri kepala daerah tuh ya. Fisik mental nih loh. Apalagi mental mah karena kan biasalah kalau politik ke suami juga berefek pada istri. Jadi sebenarnya tidak mudah menjadi istri kepala daerah gitu ya. Hanya bedanya saya menikmati itu karena saya suka. Dari dulu saya orang yang aktif di organisasi, jadi saya suka banget gitu. Jadi nggak ada beban buat saya. Nah, jadi Kang Emil tuh gitu, sekarang tuh sudah nyindir. Tapi katanya nyindir gitu kan. Tapi kemudian dia bilang, tapi aku tuh butuh Teteh gitu kan. Jadi serba salah ya kaminya. Nah pada akhirnya saya kembali bahwa kita tuh setiap keluarga tuh punya komitmen bersama. Tadi kita udah bahas ya. Jadi bagi kami di keluarga tidak boleh ada dua matahari. Nah, jadi karena gini, tujuan kita apa sih? Suami ke sana, istri ke sini, keluarga berantakan nggak mau saya. Maka saya selalu menyadari bahwa keluarga yang akan membuat saya itu bahagia sampai akhirat nanti gitu. Maka itu yang harus jadi tujuan utama. Maka ketika misalkan Kak Emil maju, ya saya harus dukung. Saya juga bantu anak-anak nih, karena kan nggak mudah. Anak-anak saya dulu nggak suka kok bapaknya jadi gubernur atau wali kota gitu kan. Tapi gimana saya supaya mereka bisa menerima gitu kan kondisi. Tapi gitu berarti kan. Teh ada dua kesimpulan nih. Pertama, Teteh juga cinta Kang Emil banget. Yang kedua berarti Kang Emil bakal nyalon gubernur 2 periode. Karena nggak tahu ya kalau itu, karena Kang Emil banyak banget sih permintaan dan dukungan ya dari berbagai hal ya, tidak hanya di gubernur tapi juga ke nasional segala macam, ya itu masih tahu mentah lah kita bicarakan sekarang gitu. Berarti belum boleh dikasih kisi-kisinya gitu ya. Kisi-kisi belum ada. Ini sebentar lagi kita akan closing Teh. Tapi aku sebelum nanti kita masuk ke segmen tanya cepat, ada pertanyaan terakhir. Gimana sih sebetulnya isu kesetaraan gender yang akan kita finishing lah di periode terakhirnya Kang Emil? Katakanlah nggak ada periode kedua ya, karena tadi nggak mau jawab banget. Dari sisi isu kesetaraan gender, apa yang sedang diselesaikan? Kalau saya berpikir bahwa perempuan itu hanya perlu untuk diberikan kesempatan. Kalau mereka diberikan kesempatan dan peluang, mereka sebetulnya bisa mampu untuk setara dengan laki-laki dari sisi perjuangannya, tentu saja ya. Tidak boleh itu melewati kodrat tentu. Nah, setelah itu baru perempuan ini yang kemudian mereka harus mampu memberikan bukti nyata dalam bentuk tanggung jawab bahwa mereka bisa menjadi perempuan yang mampu mengelola
atau manajemen waktunya dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Jadi kalaulah misalkan tadi ada kekhawatiran bahwa lagi-lagi perempuan tuh kalau udah misalkan mereka punya ilmu aja lebih mereka lupa, nah itu jangan sampai, karena sekali mereka melanggar hal tersebut maka ada pandangan laki-laki yang kemudian buruk gitu terkait dengan perempuan yang pada akhirnya mereka sukses dari sisi karir dan lain-lain. Maka PR penting adalah kedua belah pihak. Laki-laki memberikan peluang, perempuan memberikan bentuk tanggung jawab itu dalam aksi yang nyata. Itu kan komitmen domestik ya, supaya kemudian akhirnya ketika ada kesempatan juga mereka mau ngambil gitu. Nah kalau dari kesempatan general, publik ataupun dari government support sendiri, sebetulnya untuk urusan kesetaraan gender, ngomongin peluang apa aja nih yang sedang misalnya bantuan ekonomi, terus pembukaan profesi baru, pelatihan dan sebagainya. Jadi dunia ini kan terlalu maskulin ya selama ini. Jadi saya melihat bahwa kenapa dunia yang lebih feminis, yang seimbang lah, tidak seperti itu tadi, tapi dunia yang lebih seimbang, berikan peluang pada banyak perempuan itu diharapkan sekali gitu. Tidak bisa bahwa segala sesuatu itu hanya menggunakan logika, tapi perlu perasaan. Bagaimana seseorang pimpinan kemudian memecat orang yang kemudian sering datang terlambat itu sedemikian rupa, kamu dilihat dari data kamu banyak nggak masuk, kamu keluar. Padahal mungkin dia harus ngurus orang tua yang sakit kah, atau dia mungkin perjalanan jauh. Itu kan harus artinya kehadiran perempuan dalam lingkaran kepemimpinan juga penting. Jadi penting sekali dunia yang semakin seimbang begitu, karena tadi tidak ada istilahnya Tuhan menciptakan individu ya tanpa arti begitu. Semua ada tujuan, ada laki-laki ada perempuan, semua ada tujuan. Nah maka ini penting sekali kemudian untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi saya selalu berpikir bahwa perempuan ini akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang begitu ya. Peran keduanya harus kemudian diseimbangkan agar supaya nanti bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik. Ini mental Om Berko juga harus kita tularkan ke semua perempuan, Bu, supaya gasken terus. Pokoknya jangan sampai mundur kalau punya keinginan, cita-cita harus dicapai. Kalau kiranya memang memilih pasangan harus tetapkan tujuan, komitmennya disusun ulang semua. Jangan sampai nanti ketika menikah bubar semua, buyar semua, nggak tercapai, terus kita sedih dan bahkan nggak punya power untuk menentukan nasib kita ke depan. Dan akhirnya itu juga yang tadi disebut oleh Teh Atalia, cenderung ketika kita tidak punya power dalam urusan domestik kita, ketika kita menghadapi kekerasan, kita jadi nggak berani keluar dari ranah itu, dari zona itu, karena urusan-urusan yang sifatnya nasib anak lah, nanti gimana. Padahal yang terpenting, setuju nggak sih Teh, kalau kita menghadapi kekerasan seksual ya adalah diri kita dulu sendiri ya Teh? Betul. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri, maka lingkungan kita akan terselamatkan juga. Dan semua juga insya Allah kita belajar dari podcast hari ini. Pesan-pesannya luar biasa. Kita masuk ke segmen 5, segmen Kepoin Sumber. Ini tanya cepat, nanti jawabnya singkat aja, bisa satu kata atau pilihan dari yang diberikan. Pertanyaan pertama. Gak boleh bersayap nih. Boleh dikit lah. Mungkin boleh lah, tapi dari kemarin juga banyak yang bersayap. Apa perbedaan definisi kemandirian dan kesendirian versi Ibu Atalia? Kalau mandiri itu lebih kepada sebuah sifat gitu ya, sifat bahwa dia mampu berketahanan. Ya, dia tangguh. Mandiri itu tangguh. Tapi kalau satu lagi adalah kesendirian. Kalau kesendirian itu lebih ke perasaan ya. Karena jangan-jangan dia sebetulnya berada di banyak orang, di crowds gitu, tapi dia merasa sendiri tetap. Atau dia merasa bahwa ternyata saya kok senang sendiri karena saya bisa lebih produktif, bisa imajinatif. Maka kesendirian itu lebih kaitannya dengan perasaan, tapi kalau kaitannya dengan kemandirian itu lebih ke sifat tangguh. Kayak Bu Atalia lah. Om Berko gasken. Aku pengen dia tuh nanti ikutan Om Berko gas. KNPI semua ya, kita ayo suruh undang ya, bener loh ya. Ini aku catat, aku tagih nanti ke Asprinya dan semuanya. Pertanyaan selanjutnya, skincare termahal Bu Atalia berapa nilainya? Skincare termahal? Aduh, gimana ya, nggak beli. Nggak beli semua. Gimana? Gini, ya gimana? Nanyanya begitu. Skincare termahal berapa? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Skincare memang apa? Ya itu, makanya ini masih. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti jawabannya semua masih biasa. Ini adalah bukti popularitas Teh Atalia tak tertandingi. Makanya. Kalau ditanya gimana ya? Ini harus jujur. Dan alhamdulillahnya bedak saya apapun bisa. Jadi maksudnya kayak mukanya muka badak kali ya. Jadi pakai apapun gak ada masalah gitu. Oke, jadi
apapun akhirnya masuk nggak menjadi soal ya. Nah, dan kemudian gini, kalau misalnya gini, pakai produk lokal bisa, produk dari luar negeri bisa, apa aja bisa. Mau banget tuh teh kayak gitu. Kita kan biasanya punya skincare tertentu karena ada alergi atau reaksi yang aneh. Untuk make up aja lebih ke warna sih aku, bukan karena merek. Ya pertama pengiritan, kedua juga nggak mau bazir karena udah kan itu profesional juga. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana ekspresi kalau Teh Atalia lagi marah sama Pak RK harus diekspresikan ke kamera? Kesini. Wow, aku gini ya. Gitu. Oh gitu. Lirikan bahaya itu. Kamu malam ini di luar ya. Gitu. Di luar. Gitu. Oke sih gini. Kang Emil tuh aku ngobrol biarin aja. Jadi gini, Kang Emil tuh udah tahu banget aku. Aku tipe yang nggak bisa marah lama. Kayaknya lirikan aja udah 1000 kata gitu ya. Jadi maksudnya, jadi kadang-kadang gini, aku marah nih. Terus dia kan yang, Teh kenapa? Terus aku buang muka gitu ya. Terus tiba-tiba ya udah dia cuekin. Terus lama-lama gitu. Oh tahu. Terus jadi dia sekarang udah tahu banget. Jadi sekarang kalau aku marah dia biarin, kan kesel banget ya. Bu makanya jangan ketahuan kunci-kunciannya gitu. Emang kalau gitu udah cuek tuh cowok-cowok. Tapi tetap aja aku aja tadi di samping sini lihat lirikannya tajam itu kode nggak boleh masuk kamar emang ini. Teh makasih banyak atas waktunya, luar biasa, seneng banget Kepo People kita bisa berbagi dengan Teh Atalia, ada banyak perspektif gender dan ternyata di Jawa Barat sendiri kita masih harus terus berjuang bersama saling mengingatkan perempuan ke perempuan untuk jangan sampai diam ketika kekerasan terjadi dan tentu saja faktor ekonomi dan komitmen dalam rumah tangga ketika kita memilih pasangan dan berpasangan adalah hal yang penting. Jadi sama-sama menyusun tuh rencana apa yang perlu diperjuangkan bersama. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menikah atau sudah berpasangan malah salah satunya tidak komitmen. Dari saya Salsabila Syaira, terima kasih kepada DPD KNPI Provinsi Jawa Barat telah menyediakan kesempatan untuk mewawancarai istri dari Bapak RK dan juga Teh Atalia yang sebentar lagi kayaknya sih kalau feeling saya akan turun gunung. Kita tunggu di Pilwalkot 2024. Kepo People, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan tentu saja tetap bedah pikiran bersama kami di episode selanjutnya di Misunderstanding.